Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Martin Sutomo dapat menemani Anda sekalian dalam beberapa menit ke depan masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan topik menarik yang akan kita bahas bersama pada saat ini yaitu fobia. Fobia datang dari kata Yunani yang disebut phobos, yang artinya rasa takut yang mengerikan. Penyakit yang lebih sering menyerang wanita dari pria ini biasanya muncul selama masa kanak-kanak atau remaja yang bisa berlanjut hingga dewasa. Yang jadi pertanyaan, apakah kita salah satu pengidap fobia tanpa kita sadari? Tapi yang terpenting adalah, dapatkah fobia disembuhkan? Untuk itu telah hadir bersama kami di studio pada saat ini Dr. Brian Khairupan yang siap untuk memberikan informasi seputar bagaimana sih kita dapat mengatasi fobia ini. Dr. Brian menyelesaikan kedokterannya dari Universitas Samratulangi pada tahun 2011 silam sebelum menyelesaikan profesi dokter dari universitas yang sama pada tahun 2016. Kemudian beliau sempat menggali pengalaman di RSUD Noongan dan Puskesmas Langowan di tahun 2020 sebelum melayani di Rumah Sakit Advent Manado dari 2021 hingga saat ini. Nanti saatnya kita menyapa ya Dr. Brian Khairupan di studio. Halo dokter, apa kabarnya? Halo Mem, sehat-sehat. Sehat-sehat. Ini lagi bahagia atau lagi kecapean ini dokter? Saya pikir lagi fobia. Lagi fobia ya. Baik dokter. Nah, paling tidak ya terima kasih ya dokter untuk kesempatan atau waktu ya yang sudah dokter siapkan untuk kita dapat membahas pembahasan topik fobia ini. Ya. Kita akan segera mendiskusikan ini, tetapi kita akan buka terlebih dahulu melalui doa ya dokter. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terpujilah ya Tuhan namamu. Pada saat ini ya Tuhan kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan agar kami dapat belajar lebih banyak sehubungan dengan kesehatan tubuh kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami siap mendengar kiranya ya Tuhan urapi Dr. Brian Khairupan pada saat ini yang sudah berada di studio. Kiranya ya Tuhan dapat bantu dia dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang sudah dia siapkan, agar semuanya tentunya menjadi puji-pujian bagi nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami serahkan seluruh rangkaian program kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break dulu ya. Dokter dan sahabat Live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengkonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali kepada narasumber kita, Dr. Brian Khairupan. Masih dalam topik fobia. Baik dokter, kita akan mulai nih diskusi kita. Nah, kenapa sih dokter itu sebutan atau arti dari fobia itu dari bahasa Yunani phobo itu artinya rasa takut yang mengerikan. Apa ada definisi lain dari medis? Ya, dari definisi medis ya sama seperti dari bahasa aslinya itu kan dari Yunani, phobos atau rasa takut atau mengerikan. Jadi itu secara definisi, jadi fobia itu adalah pikiran irasional, intens, terus-menerus, takut terhadap situasi tertentu, kegiatan, benda, atau orang. Jadi, gejala utama gangguan ini adalah rasa ketakutan berlebihan dan tidak masuk akal, disertai keinginan untuk menghindari subjek yang ditakuti. Jadi, ketika rasa takut berada di luar kendali seorang dan sampai mengganggu kehidupan sehari-harinya, maka itu dapat didiagnosis, dapat ditegakkan diagnosisnya sebagai fobia. Jadi, dari definisi seseorang dengan fobia itu dia memiliki pemikiran yang tidak seharusnya secara normal dipikirkan. Ya, seperti itu kira-kira. Alright. Nah, kenapa sih fobia ini paling sering ini terjadi pada wanita? Kenapa tidak sama pria begitu, dokter? Ya.
Jadi dari yang saya baca di Iya. referat yang ada, ya kenapa paling sering pada wanita? Dari jawabannya ini agak sedikit kontroversi barangkali, tapi nanti dicari lagi. Ya, terjadinya fobia muncul sebenarnya secara merata, tidak ada pembagian ras atau apa. Jadi gangguan ini memang tampaknya memiliki insiden lebih tinggi pada wanita. Hal ini dikarenakan katanya dari penelitian, karena pada pria lebih sering untuk mencari pengobatan, dikarenakan terutama akibat masalah karir. Sehingga pada pria cenderung lebih tertangani. Jadi barangkali mungkin karena para pria itu lebih aktif ya mungkin daripada wanita ya, sehingga para pria lebih banyak yang diatasi daripada wanita. Mungkin kalau wanita mengalami fobia ya dibiarkan saja begitu. Jadi barangkali itu jawaban. Nah, fobia ini seperti yang kita ketahui bersama ada bisa macam-macam ya. Nah, jenis-jenisnya apa ini, Dok? Ya, jenis-jenis fobia secara umum. Jadi klasifikasi fobia menurut American Psychiatric Association. Jadi klasifikasi fobia itu dibagi menjadi 3 tipe, yaitu fobia spesifik, fobia sosial, dan agorafobia. Jadi fobia ini kita harus tahu subtipe dari gangguan kecemasan. Jadi paling atasnya itu adalah gangguan kecemasan. Jadi ini berbicara tentang gangguan kecemasan, tetapi subtipenya inilah salah satu fobia. Jadi ada fobia spesifik itu di mana kecemasan yang signifikan terhadap objek atau situasi yang menakutkan dan sering menampilkan perilaku menghindar terhadap objek atau situasi tertentu. Jadi spesifik, dia lebih spesifik ya terhadap objek-objek, bisa benda ataupun objek-objek yang lain. Kalau fobia sosial ya berdasarkan International Classification of Disease atau ICD dan diagnostik Statistical Manual Mental Disorder atau yang sering kita singkat dengan DSM. Ya, fobia sosial ini merupakan gejala-gejala yang ditimbulkan meliputi perasaan takut sehubungan dengan prediksi atau ramalan akan timbulnya rasa malu sebagai reaksi pada saat menghadapi objek, aktivitas, atau situasi tertentu. Jadi misalnya menggunakan telepon umum atau menelpon seseorang yang belum dikenal dengan baik. Ya, lebih ke arah sosial. Makan atau minum di tempat umum atau bila buang air kecil pada fasilitas umum. Tampil dan berbicara di depan umum, ya. Menghadiri pesta dan tempat ramai, menulis atau mengerjakan sesuatu dan pada saat yang bersamaan diawasi oleh orang lain. Itu fobia sosial. Selanjutnya juga ada yang berhadapan muka dengan orang yang asing dan tak dikenal sebelumnya. Bila memasuki ruangan, di dalam ruangan tersebut telah banyak orang. Dan yang terakhir dari fobia sosial itu bila harus mengemukakan ketidaksetujuannya. Ya, itu barangkali contoh-contoh dari fobia sosial. Dan yang ketiga tadi, terakhir fobia agorafobia. Jadi kalau agorafobia ini dia lebih agak luas. Jadi secara definisinya, agorafobia itu adalah ketakutan wajar memiliki serangan panik atau gejala panik seperti dalam situasi di mana ia dianggap sulit atau memalukan untuk melarikan diri. Situasi ini dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada terbuka lebar ruang banyak atau kondisi sosial yang tidak terkendali. Jadi maksudnya di sini kalau agorafobia ini sudah disertai dengan panik, gejala panik. Jadi itu mungkin agak berbahaya kalau sudah ada gejala paniknya. Ya, secara klasifikasi, secara umum hanya 3 itu saja fobia. Jadi dengan kata lain, jika seseorang itu memiliki takut lihat boneka yang lucu tuh, lucu ya, tapi takut dia, nah itu fobia. Bisa dibilang seperti itu. Ya, kalau dari definisi termasuk di dalam fobia spesifik, karena langsung pada sebuah objek, ya seperti itu. Nah, di masyarakat itu sendiri, kira-kira mana yang paling banyak atau paling common di masyarakat, fobia jenis seperti apa? Biasanya fobia yang paling banyak ya salah satunya fobia spesifik dan juga ada beberapa juga fobia sosial dan agorafobia. Tapi paling banyak mungkin fobia spesifik. Jadi takut terhadap
benda tertentu, boneka atau binatang dan sebagainya. Oke, begitu ya dok. Jadi walaupun lihat sesuatu yang lucu di mata orang lain, bisa aja ya dia ketakutan seperti itu. Tapi apakah contoh seperti tadi dokter sebutkan, fobia sosial, takut lihat banyak orang untuk maju mungkin ya, tampil seperti itu. Bukannya itu disebut normal, dokter? Ya, kadang bagi beberapa orang menyebutnya ya normal kalau dia bisa melawan atau dapat melewati itu. Tapi kalau tidak ya menjadi fobia bagi dia. Karena kalau dia tidak bisa tampil hanya karena dia takut, itulah menjadi suatu penyakit yang kita sebutkan fobia. Oke dokter, nah apa saja sebenarnya faktor pencetus atau penyebab dari fobia ini dokter? Ya, faktor penyebab dari fobia. Iya. Ya, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama itu umur, baru yang kedua genetik, dan yang ketiga riwayat pengalaman dahulu. Jadi ada riwayat paparan, keempat pola asuh, yaitu yang terakhir, keempat pola asuh. Jadi kalau dari umur, fobia sosial itu biasanya berkembang pada usia remaja. Ini berdasarkan fobianya. Biasanya pada usia 13 tahun. Sedangkan fobia spesifik pertama kali muncul di masa kecil, biasanya dengan usia 10 tahun. Sedangkan agorafobia paling sering terjadi pada remaja akhir dan dewasa muda. Jadi ya, ini menurut textbook ya, yang kita baca ya. Seperti itu dari penelitian yang mereka lakukan, fobia spesifik biasanya muncul di usia-usia saat kecil ya, di usia 10 tahun. Dan fobia sosial di usia remaja, dan yang terakhir di dewasa muda itu agorafobia. Ya kalau kita bisa lihat dari perkembangannya ya masuk di akal kalau misalnya spesifik, karena pada anak-anak kan lebih banyak bermain dengan objek-objek yang ada kan. Ya mereka mengenali objek-objek yang baru. Ya makanya bisa terjadi fobia spesifik di sana. Kalau dia sudah beranjak remaja, umur 13 tahun, ya sudah mulai bersosialisasi dengan teman-teman. Nah, bisa saja itu akan terjadi fobia sosial di sana. Dan yang terakhir, agorafobia, ya ketika dia sudah dewasa, dia bisa merasakan fobia yang lebih luas daripada fobia sosial sebenarnya. Ya, genetik juga menjadi bagian dari faktor penyebab dari fobia. Jadi faktor genetik dapat berperan dalam fobia sosial. Beberapa penelitian telah melaporkan kemungkinan adanya sifat pada beberapa anak yang ditandai oleh pola inhibisi perilaku yang konsisten. Sifat tersebut sering ditemukan pada anak-anak yang orang tuanya menderita gangguan panik dan kemudian berkembang menjadi pemalu yang parah saat anak tumbuh menjadi besar. Jadi analisa pedigree atau silsilah memperlihatkan silsilah pertama dari probandus dengan fobia sosial 3 kali beresiko mendapat sosial fobia dibandingkan yang kontrol. Namun gen spesifik yang berhubungan dengan fobia itu belum ditentukan. Jadi berdasarkan penelitian dari genetik ini dia melaporkan bahwa 2/3 sampai 3/4 pasien yang terkena fobia sekurangnya memiliki satu sanak saudara derajat pertama dengan fobia spesifik atau dengan fobia tipe yang sama. Jadi ini lumayan sih. Terus dari genetika ini, kenapa bisa seperti itu? Ya, terjadi gangguan pada neurotransmitter utama yang terlibat. Ya, paling berperan penting di dalam fobia ini, ya neurotransmitter atau saraf-saraf yang ada di otak kita itu adalah norepinefrin, serotonin, dan GABA atau gamma immunobutyric acid yang ada di batang otak di bagian korteks prafrontalis. Ya, ini sangat bertanggung jawab terjadinya fobia. Jadi kalau mau cari nanti kita search anatomi tubuh kita ya di bagian korteks. Jadi di bagian situlah terjadi kesalahan yang menyebabkan ya seseorang mengalami fobia. Nah, riwayat pengalaman tadi dokter sebutkan juga menjadi salah satu faktor pencetus ya. Nah, bisa kan dokter sedikit berikan contoh-contohnya, dokter? Ya, oke. Ya, masih ada, ya saya lupa tadi menjelaskan juga untuk riwayat pengalaman dahulu. Oke. Ya,
dari riwayat pengalaman dahulu itu bisa juga karena mengalami peristiwa traumatis misalnya. Ya, seperti terjebak dalam lift atau diserang oleh binatang dapat memicu perkembangan fobia. Dia dapat juga mengalami fobia dengan keadaan-keadaan seperti itu. Jadi pada agorafobia, teori psikoanalitik menekankan kematian orang tua pada masa anak-anak dan suatu riwayat kecemasan perpisahan. Jadi biasa pada anak-anak juga sering timbul masalah fobia di mana dia akan berpisah dengan orang tua. Jadi untuk riwayat penyakit, riwayat dahulu, pengalaman dahulu lebih ke paparan traumanya. Ya seperti itu. Biasa kan ada yang kita sebut dengan PTSD. Pasien dengan post trauma, ya pasti sangat berpengaruh ke mentalnya. Ya itu yang membuat dia sampai fobia dengan pengalaman tersebut. Ada juga yang keempat tadi yang saya lupa bilang juga, pola asuh ya. Terdapat suatu data dengan dasar psikologis yang menyatakan bahwa orang tua dari orang dengan fobia sosial sebagai suatu kelompok adalah kurang mengasuh, lebih menolak, dan lebih overprotektif pada anak-anaknya dibandingkan orang tua lain. Jadi pada intinya pola asuh berpengaruh pada saat orang tua yang sering membatasi anak-anaknya. Ya, membuat anak-anaknya juga mendapatkan fobia. Fobia sosial lebih khususnya. Menurut dokter nih, kemarin kan kita sudah melewati masa pandemi COVID-19 yang harusnya tinggal di rumah. Seharusnya mungkin anak-anak bergaul ya di sekolah dengan teman-teman yang lain. Kira-kira ini bisa tidak jadi pencetus fobia sosial bagi anak-anak zaman sekarang nih? Ya, saya rasa jawabannya ya bisa menjadi bagian salah satu ya. Karena sudah dijelaskan dari salah satu faktor penyebab yang keempat tadi. Jadi masuk di dalam fobia sosial. Nah dokter, apa sih sebenarnya perbedaan? Apa ada tolak ukur dokter di antara rasa takut yang orang bilang bisa dibuat-buat dengan rasa takut yang benar-benar ini udah fobia seperti itu? Jadi untuk membedakan ya sebenarnya, rasa takut yang biasa dengan orang yang fobia. Benar-benar fobia. Ya, sebenarnya ya simpel saja kalau kita melihat orang kalau dengan rasa takut biasa itu biasanya tidak disertai dengan rasa cemas dan panik. Tapi bagi mereka dengan fobia pasti disertai dengan rasa cemas dan panik. Jadi itu bedanya mungkin ya, yang biasa dengan yang fobia. Nah, apakah fobia ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dari penderitanya, dokter? Ya, secara umum dapat mempengaruhi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, barangkali kalau misalnya di dalam pekerjaannya ya harus berpaparan dengan objek yang dia merasa fobia, ya itu akan sangat menghambat di dalam pekerjaannya. Jadi tergantung juga ya fobianya itu seperti apa. Ya, fobia itu seperti apa. Nah, susah juga ya kalau terkena fobia sosial contohnya, terus dia harus menghadapi itu setiap hari di kantor juga ya. Itu sebenarnya solusinya lumayan ribet ya. Iya, jadi introvert nanti. Iya, penting kita untuk menarik diri atau harus kita hadapi nih dok? Nah, untuk itu ya sudah masuk di tata laksana mungkin ya. Jadi ada beberapa kiat-kiat terapi yang diberikan. Jadi ada secara psikoterapi melalui perilaku atau yang kita sebut dengan CBT, Cognitive Behavior Therapy. Itu lebih ke pendekatannya. Jadi membuat orang tersebut dengan mindset-nya itu kenapa dia takut. Nah, kita rubah mindset-nya. Dikasih jelaskan bahwa fobia ini nggak apa-apa untuk dihadapi, nggak ada hal-hal yang negatif ya, itu seperti itu kalau CBT. Kalaupun tidak berhasil dengan CBT, nanti ya kita gunakan obat-obat farmakologis. Mungkin itu nanti dikonsultasikan lanjut dengan dokter ahlinya. Dokter. Nah, apa saja sebenarnya dampak dari penderita fobia ini secara mental kita sendirikan ya, dengan secara fisik seperti itu dok? Dampak yang dapat alami oleh seseorang dengan fobia. Iya, fisiknya seperti apa aja, mentalnya seperti apa aja. Ya, kalau secara mental pastinya
akan menjadi hambatan untuk dia berkembang ya. Iya, Karena berkembang diri ya. karena dia takut dengan barang itu akhirnya membuat dia tidak bisa untuk lanjut ke tahap yang selanjutnya, stuck di bagian situ. Itu secara mental. Kalau secara fisik ya, kalau bagi saya sih, kalau yang sudah paling parah ya bisa sampai mempengaruhi di dalam metabolisme tubuhnya ya, bisa turun berat badan dan sebagainya. Itu kalau secara fisik barangkali. Baik, jadi itu mempengaruhi jantung nggak, dokter? Kira-kira Ya, itu. mempengaruhi juga dari jantung kan. Nanti kalau misalnya orang dengan fobia, masalahnya kan dari neurotransmitter itu akan mengeluarkan hormon adrenalin. Iya. Ya, itu yang akan membuat jantung bekerja lebih cepat, paru-paru dan sebagainya. Efek juga ya ujung-ujungnya tetap ya. Nah, dokter sempat bilang salah satu faktor resikonya itu tadi genetik, dokter. Nah, dengan kata lain, apakah fobia bisa dikatakan dapat diwarisi? Ya, ini menurut penelitian. Melaporkan bahwa 2/3 sampai 3/4 pasien yang terkena fobia sekurangnya memiliki satu sanak saudara derajat pertama dengan fobia spesifik atau dengan fobia tipe yang sama. Jadi artinya bisa diturunkan. Ya, tadi sudah disinggung juga, neurotransmitter utama yang terlibat adalah norepinefrin, serotonin, dan GABA. Nah, di batang otak, ya korteks prefrontalis. Jadi pada tomografi emisi positron atau PET ditunjukkan oleh suatu disregulasi pembuluh darah serebral. Gangguan ini memiliki komponen genetik yang jelas. Fobia menggambarkan interaksi antara diatesis genetika, konvensional, dan stresor lingkungan. Pada gejala fobik, kelemahan respon terhadap stimulus fobik yang dibiasakan tidak terjadi. Jadi dari penelitian ini menjelaskan bahwa ya ada hubungan dengan genetika juga diturunkan. Oke. Baik dokter, satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup sesi kedua kita ini ya dokter. Nah, apakah fobia ini dapat disembuhkan? Penting nih untuk kita ketahui. Ya, fobia ini dapat disembuhkan. Bila kita terapi secara tepat dengan teknik-teknik yang tadi sudah saya singgung sebelumnya. Baik dokter, kita akan break sejenak ya dok. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Masih dengan Dr. Brian Khairupan dengan topik fobia. Baik dokter, di sesi ini kita akan sambung ya pembahasan kita. Nah, bagaimana dokter jika kita memiliki seorang teman atau yang mengalami fobia ini? Bagaimana kita untuk membantu mereka penderita fobia? Ya, oke. Jadi kalau untuk terapi awal ya yang dapat dilakukan mungkin juga orang awam, ya, tadi yang saya sudah singgung dengan Cognitive Behavior Therapy atau CBT, terapi kognitif perilaku bahasa Indonesianya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk psikoterapi yang dari penelitian telah terbukti efektif sebagai terapi utama pada fobia. Jadi kunci dari terapi ini adalah memberikan paparan. Jadi kita harus memberikan paparan fobia yang dia alami. Kalau misalnya dia fobia dengan bunga, ya kita harus memberikan paparan kepada dia, tetapi ada secara bertahap. Dan selanjutnya juga kita mengubah mindset-nya. Jadi ada 4 tahap di dalam kognitif ini. Jadi yang pertama, kita mengubah asumsi negatif dari tidak realistis pada diri pasien. Kedua, mengidentifikasi gejala dan respon otonomik tubuh ketika rasa cemas datang. Yang ketiga, menghilangkan perilaku pengaman. Dan yang keempat, menangani reaksi negatif pasien berupa adanya pemusatan perhatian pada diri sendiri dan pembentukan bayangan berdasarkan perspektif orang lain. Ya, jadi pada intinya pada terapi ini kita mencoba untuk merubah mindset-nya.
Jadi Iya. misalnya, bunga itu bagus, cantik, indah untuk dilihat. Kenapa takut dengan bunga? Ya, seperti itu. Dengan pelan-pelan kita membantu dia supaya kita merubah mindset-nya bahwa bunga itu bukan hal yang menakutkan bagi dia. Ya, seperti itu. Dan juga barangkali nanti pada berikutnya, kalau kita berhasil dengan ini, kita juga dapat mengalihkan perhatiannya. Misalnya begitu. Kalau kita mengalihkan perhatiannya, coba lihat daun dari bunga itu warna-warni. Indah kan? Bukan. Nah, kita mengalihkan perhatiannya di mana mungkin kalau dia melihat bunga itu, wah, sesuatu yang mengerikan dari bentuknya yang tajam-tajam atau gimana gitu ya. Bikin dia merasa takut. Nah, dengan cara kita mengalihkan perhatiannya itu ya barangkali dapat membantu dia untuk dapat menghadapi fobia yang dialami. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi dengan kata lain kita harus lebih sering Ya. membuat orang itu jadi ketemu ya, atau melihat atau lakukan apa yang dia takuti sebenarnya. Ya, betul. Benar begitu? Ya, kita berikan paparan kepada dia, tetapi secara bertahap, tidak secara, ya bukan secara intens ya. Intens maksudnya, wah kita kasih terus. Nah, barangkali nanti dia trauma. Jadi kalau dia sudah tidak mau ya tidak usah, nggak usah dipaksa. Nanti kita coba di lain kali. Seperti ini, bagaimana bijak-bijaknya menghadapi atau menolong orang dengan penyakit fobia ini? Apa yang sebenarnya yang penting untuk kita lakukan, apa yang tidak boleh, dokter? Ya, barangkali kalau yang penting yang kita lakukan adalah kita harus mengetahui dulu fobianya apa, begitu. Baru kalau kita sudah mengetahui fobianya, ya jangan langsung kita secara intens takut-takuti dia dengan fobia, bahkan dia akan trauma kalau dengan secara itu. Ya, kita mendekati secara perlahan lah begitu. Dengan kata lain mungkin kalau ada kita tahu teman ya, yang mungkin kita tahu takut satu objek, seperti itu tidak boleh ya untuk kita sengaja untuk lemparkan ke dia atau bagaimana. Ya, barangkali itu akan membuat dia lebih trauma. Lebih trauma ya. Ya, lebih susah nanti kalau untuk kita dekati dengan terapi CBT ini. Jadi penting nih, biar tidak sembarangan ya kita treat mereka yang memiliki penyakit seperti ini ya. Ya, betul. Nah, apa saja jenis fobia yang lain, mungkin yang jarang kita dengarkan, dokter? Apa ada lagi? Ya, jadi fobia itu sebenarnya banyak sekali nama-namanya sesuai dengan fobianya itu sendiri. Jadi benda-bendanya dinamakan dan sesuai dengan fobianya. Jadi ini ada menurut Nuria Wangsa. Ya, dari Nuria Wangsa ini dia menjenis-jeniskan fobia. Di antaranya adalah yang pertama ada fobia simplex, yaitu merupakan ketakutan yang terbatas pada objek atau situasi yang tersendiri, misalnya takut dengan laba-laba atau takut dengan ular. Selanjutnya fobia sosial, ya hampir sama dengan definisi sebelumnya. Selanjutnya ada akrofobia atau batofobia, takut berada di tempat yang tinggi. Jadi kalau orang takut dengan tempat yang tinggi bisa kita sebut dengan akrofobia. Akrobat ya kalau misalnya. Agorafobia, jadi takut berada di tempat yang luas ya tadi. Dan terbuka, takut meninggalkan rumah dengan keadaan yang sudah biasa dikenalnya. Algofobia, takut akan rasa sakit nyeri. Ada klaustrofobia, ini berada di tempat yang sempit, kalau klaustro. Jadi kalau ada orang dengan, saya takut berada di tempat yang sempit, tertutup, ya itu klaustrofobia namanya. Ada juga yang disebut dengan aitmofobia, takut benda tajam yang terhunus. Aerofobia, takut udara atau naik angkasa. Afefobia, takut dipegang. Ya, ada juga yang takut dipegang. Ailurofobia, takut kucing. Akarofobia, takut terhadap benda-benda yang kecil. Akustikofobia, takut dengan suara. Jadi banyak. Ada juga amaksofobia, takut dengan lalu lintas, dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali nama-nama fobia. Jadi sebenarnya banyak karena namanya itu berdasarkan dengan jenis fobia itu sendiri yang mereka takuti ya. Ya, benda-benda objek. Ya, nah bagaimana dokter cara mengatasi? Contohnya kita memiliki fobia sesuatu yang malu untuk kita biarkan orang tahu bahwa karena suka bisa seperti ini dok, bisa dibilang contohnya, masa itu fobia seperti itu.
tidak dipercaya seperti itu. Dan kalau ketahuan mungkin dia malu. Nah, untuk mengatasi ini apa kira-kira bantuan yang bisa kita berikan? Ya, untuk membantu dia agar supaya tidak malu dan juga tidak lebih terbuka. Nah, ini gunanya psikolog ya. Karena bawaan psikolog mereka lebih tahu bagaimana cara mendekati seseorang. Sama seperti kita pacaran barangkali. Seperti itu, jangan kita menakuti dia. Jadi kita harus mencari kalau orang Manado bilang mencari hati. Ketika kita mendapatkan kepercayaannya, dengan secara tidak langsung kita dapat dengan mudah untuk membantu dia untuk keluar dari fobia. Jadi dia pasti tidak akan rasa malu dan tidak takut untuk mencari bantuan. Pada intinya, carilah orang yang benar-benar memang bisa untuk friendly dengan orang tersebut, bukan dengan cara menakuti terhadap orang tersebut. Oke. Nah, dokter, ini kan fobia ini merupakan salah satu penyakit mental, benar begitu, dok? Ya. Ya, nah, apakah stigma terhadap seseorang dengan gangguan mental seperti fobia salah satunya itu masih menjadi penghalang bagi orang-orang yang mencari untuk pertolongan di era saat ini? Ya, memang kadang-kadang kebanyakan orang dengan fobia kadang diejek dengan stigma-stigma negatif yang membuat akhirnya fobianya itu tidak teratasi. Jadi pada intinya dari sini kita belajar bahwa ternyata fobia itu bisa diterapi dan dapat disembuhkan. Tapi jangan sampai membuat kesalahan-kesalahan yang seperti saya buat tadi. Jangan ditakut-takuti secara sengaja, karena membuat orang itu akan menutup diri dan semakin sulit bahkan untuk didekati. Barangkali itu tips triknya. Oke, baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Sekarang kita masuk pada mitos dan fakta ya dokter, saya akan bacakan. Nah, fobia itu hanya akal-akalan seseorang atau gaulnya disebut lebay saja, mitos atau fakta? Bagi saya sih itu mitos ya. Kalau dibuat-buat tidak mungkin seseorang dengan fobia akan keringat dingin. Bahkan ada yang paling ekstrim dia bisa lari sekencang-kencangnya. Itu kan sangat berbahaya bagi dia. Dapat mencelakai dirinya sendiri. Ya, barangkali itu tidak dibuat-buat karena mungkin dia takut memang. Oke, kemudian berikutnya mitos atau fakta. Cara atasi fobia itu gampang, mereka hanya perlu beranikan diri. Ya, gampang-gampang susah sebenarnya. Tidak segampang itu untuk membuat seseorang menjadi berani. Karena dia butuh proses sampai dia berani untuk menghadapi itu. Sama seperti tadi saya katakan, ada langkah-langkah step-stepnya. Jadi tidak secara langsung, memang salah satu prinsip yang harus dia pegang dia harus berani dengan fobia. Tapi kita harus bantu dia untuk secara bertahap. Secara bertahap. Oke, berikutnya mitos atau fakta. Fobia hanya terjadi pada orang yang lemah. Fobia terjadi hanya pada orang lemah. Saya rasa mitos karena ada orang yang berotot juga yang tidak lemah bisa fobia dengan kecoa. Nah, seperti itu. Jadi fobia itu bisa terjadi kepada semua orang. Oke. Nah, berikutnya mitos atau fakta, fobia hanya bisa diobati dengan obat-obatan. Ya, barangkali itu mitos ya. Karena bukan cuma obat-obatan saja. Bisa dengan tadi saya sebutkan CBT, Cognitive Behavior Therapy. Oke. Baik. Terakhir dok nih, mitos atau fakta, fobia dapat sembuh dengan sendirinya. Ya, kalau kita sudah bahas tadi sebelum-sebelumnya, kita sudah tahu bagaimana cara penanganannya, pastinya fobia itu tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Harus dibantu dengan teknik seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawabannya yang sudah dibagikan kepada sahabat live sekalian. Saya percaya sahabat live sekalian sudah banyak belajar nih dari jawaban-jawaban yang dokter bagikan. Baik, kita akan segera tutup diskusi kita pada saat ini, tetapi sebelumnya bisakah saya minta dokter untuk sedikit memberikan closing statement. Apa saja yang penting untuk disimpan sahabat live sekalian? Oke, baik. Jadi dari sini kita belajar bahwa fobia itu dapat kita sembuhkan dengan cara kita mengetahui terlebih dahulu secara klinisnya yang tadi sudah saya jelaskan. Ketika kita deteksi dini
carilah ke profesional yang ada, bisa kepada psikolog dan juga dokter ahli kejiwaan. Jadi bukan berarti ahli kejiwaan terus gangguan jiwa, tidak ya. Jadi kadang itu menjadi stigma negatif. Itu hanya bagian dari pemahaman mentalnya saja. Jadi fobia itu dapat disembuhkan dengan cara ada beberapa cara yang dapat dilakukan ya. Salah satunya CBT dan sebagainya. Kalau sudah tidak bisa teratasi ya memang kita harus gunakan obat-obat. Itu pilihan yang terakhir. Tapi pada intinya fobia itu dapat dikendalikan dan disembuhkan. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk pesan-pesan yang sudah diberikan. Dan saat ini kita akan segera tutup diskusi kita. Bisakah saya minta dokter untuk pimpin kita di dalam doa? Oke, baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan bagi kami pada sepanjang hari ini Bapa. Kami telah membahas beberapa bagian dari kesehatan, biarkannya itu dapat berguna bagi kami dan juga saudara-saudara yang ada di rumah, supaya dapat mengerti akan fobia itu dapat diterapi dengan baik Bapak. Memberkati kami pada sepanjang hari ini Bapak dalam aktivitas kami. Terima kasih atas segala berkat-Mu, sempurnakan doa kami yang kurang hanya dalam Yesus Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi dokter untuk jawaban-jawaban, juga waktu yang sudah disisihkan untuk hadir di studio pada saat ini ya. Kiranya Tuhan memberkati dokter dalam setiap tugas dan tanggung jawab dokter. Dan tentunya tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat Live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang sudah dengan setia mengikuti siaran ini dari awal hingga akhirnya. Namun sudah saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan video kami, Anda bisa langsung share video ini dari akun resmi Cornelius Media, Facebook atau YouTube kami kepada keluarga dan sahabat Anda. Jangan melewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius lainnya. Akhir kata, saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.